Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang kita akan meninjau contoh gaya sentral. Salah satu contoh gaya sentral yang berbentuk super R kuadrat ya. Yang berbentuk super R kuadrat. Contohnya itu misalkan gaya gravitasi dan gaya kolom ya. Di mana kedua bentuk gaya ini dia memiliki formula yang bergantung terhadap super R kuadrat. Dia sebanding dengan super R kuadrat. Nah, kita ambil saja misalkan gaya gravitasi ya. Contoh gaya gravitasi. Di mana kita sudah ketahui bentuk gayanya Fr itu sama dengan minus Gmm per R kuadrat ya. Nah, jadi ini yang sudah umum kita ketahui, di mana G itu konstanta gravitasi, M itu massa benda yang pertama, M kecil massa benda kedua, dan R itu adalah jarak antara keduanya. Ya. Nah, karena gaya sentral itu sifatnya konservatif, ya, artinya gaya F ini itu bisa dinyatakan sebagai gradien suatu eh, potensial tertentu, ya. Atau dengan demikian potensialnya itu sama dengan minus integral dari F dr ya, karena turunan di sini, nabla di sini itu hanya merupakan turunan terhadap R saja ya, karena F-nya di sini hanya merupakan fungsi dari R saja. Berarti integral dari minus Gmm per R kuadrat itu sama dengan mudah kita dapatkan ini sama dengan PR-nya itu G minus Gmm per R ya. Jadi ini kalau kita turunkan ini kan R pangkat minus satu apa minus satu dikali dengan GMM per R pangkat minus satu dikurang satu berarti minus dua, ketemu minus lagi ya, berarti eh, apa sama dengan sebentar minus ya. Nah, sehingga kalau ini kita gunakan, potensial ini kita gunakan, kita masukkan ke dalam potensial efektifnya ya. Kita punya rumusan potensial efektif di atas P bintang, sorry, mana? Potensial efektif kita punya eh, P bintang, ini P bintang itu sama dengan potensial ditambah dengan L kuadrat per 2mr kuadrat ya. Maka di sini kita akan dapatkan potensial efektifnya itu sama dengan potensial VR-nya minus GMM per R ditambah dengan L kuadrat per 2mr kuadrat ya. Atau kita bisa sederhanakan penulisannya menjadi minus alfa per R ditambah dengan beta per R kuadrat ya. Di mana alfa itu sama dengan minus GMM ya, per R, sorry, minus GMM, kemudian beta itu sama dengan L kuadrat per 2M ya, seperti ini. Sebentar. Sorry, alfanya GMM atau sebentar ya, saya cek dulu. Sebentar saya cek dulu.
Alfanya GMM ya, sorry. Alfanya adalah GMM. Karena di sini ada minus. Nah, jadi potensial efektifnya adalah sekarang sajiannya seperti ini, kita sederhanakan, kita ambil suatu konstan yang baru ya, karena GMM dan L itu merupakan konstan, kita nyatakan dalam konstan yang baru, sebut saja alfa dan beta ya. Nah, sehingga sekarang kita punya persamaan gerak yang baru ya. Kita punya persamaan gerak yang baru. Persamaan gerak yang baru kita tuliskan kembali ya. Kita punya tadi di atas dr d theta kuadrat itu sama dengan 2m per L kuadrat ya, dikali dengan E dikurang V bintang. V bintangnya sekarang adalah ini ya. Berarti sama dengan dikurang alfa, dikurang minus alfa per R, berarti ditambah alfa per R, kemudian dikurang beta per R kuadrat dikali dengan R pangkat 4. Jadi sekarang kita punya persamaan geraknya seperti ini ya. Jadi V bintangnya dimasukkan ke dalam solusi yang ini ya. V bintangnya diganti, dimasukkan ke sini. Nah, sekarang kita akan selesaikan persamaan diferensial ini. Kita ambil, misalkan kita punya variabel yang baru, sebut saja U, di mana U itu sama dengan 1/R, maka kita dapatkan du dr itu sama dengan minus R pangkat minus 2. Maka dari sini kita dapatkan dr itu sama dengan minus R pangkat 2 du ya, atau sama dengan minus 1/U pangkat 2 du ya. Jadi kita ambil variabel yang baru, U itu sama dengan 1/R, sedemikian sehingga kita dapatkan hubungan antara dr itu sama dengan minus 1/U kuadrat du ya. Tinggal diturunkan biasa. Kemudian kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan ke dalam sini, dr-nya kita ganti, r-nya kita ganti ya. Maka kita akan dapatkan sekarang persamaannya menjadi, di sini berarti kita punya minus 1/U kuadrat du dt kuadrat ya. Kemudian sama dengan di sini sebentar. Di sini betanya sebentar ya. Oke, di sini kita punya beta itu sama dengan L kuadrat per 2M ya. Berarti suku yang ini itu sama dengan 1 beta ya. Suku ini itu bisa menjadi 1 beta ya. Tinggal dibalik saja. Berarti kita punya di sini 1 beta dikali dengan E ditambah dengan alfa U ya. Karena R-nya kita ganti dengan 1/U ya. Berarti kita punya ditambah alfa U di sini. Kemudian dikurang beta U kuadrat kali dengan R pangkat 4 itu sama dengan 1/U pangkat 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita tinggal selesaikan ya. Nah, ini bisa kita keluarkan ya. Ini menjadi 1/U pangkat 4 dikali dengan du d theta sama dengan 1 beta. Nah, di sini persamaannya bisa kita tuliskan seperti ini. E, kemudian dikurang betanya kita keluarkan ya. Minus beta kita keluarkan di sini. Kemudian di sini dikali dengan U kuadrat ya. Jadi betanya dikeluarkan. Kemudian di sini dikurang alfa per beta. U. Dikali dengan 1/U pangkat 4 ya. Jadi dari suku yang ini, dua suku ini, itu kita keluarkan betanya ya. Sehingga ini dibagi dengan beta, minus beta. Yang ini tinggal menyisakan U kuadrat saja ya. Karena minus betanya dikeluarkan di sini. Ini kalau kita kalikan masuk, dia akan kembali ke persamaan ini ya. Nah, setelah dari sini, nah kita bisa cancel 1/U pangkat 4-nya ya. Di sini. Sehingga kita sekarang, kita punya persamaannya menjadi du d theta kuadrat itu sama dengan
1 beta E dikurang beta U kuadrat dikurang alfa beta U seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa ubah sekarang persamaannya suku yang ini ya. Ini bisa kita bongkar persamaannya ini menjadi 1 beta E dikurang beta U dikurang alfa per 2 beta kuadrat ditambah dengan alfa kuadrat per 4 beta. Jadi kita ingin membuat dia menjadi persamaan kuadrat sempurna ya, dengan ditambahkan dengan suku ini. Ini kalau kita bongkarkan menjadi U kuadrat ya. U kuadrat kemudian dikurang 2 kali U alfa per 2 beta, artinya suku yang ini alfa U beta, kemudian ditambah alfa per alfa kuadrat per 4 beta kuadrat dikali dengan minus B, berarti menjadi alfa kuadrat minus alfa kuadrat per 4 beta. Ditambah dengan ini akan saling cancel ya. Ini kan akan menjadi, saya tuliskan saja di sini, ini menjadi U kuadrat dikurang 2 kali U alfa, berarti U alfa per beta, kemudian ditambah alfa kuadrat per 4 beta kuadrat ya. Itu suku yang di dalam kurung ini kita jabarkan, dikalikan dengan minus beta, maka suku yang ini itu akan saling cancel dengan yang ini. Kemudian dia akan kembali ke suku ini ya. Nah, ini nanti ada tujuannya ya. Nah, suku yang di dalam kurung di sini itu kita bisa misalkan sebagai suatu variabel yang baru. Kita misalkan ini sebagai, sebut saja variabel Z ya. Jadi kita ambil Z itu sama dengan U dikurang alfa per 2 beta ya. Sehingga kita punya di sini dz per du itu sama dengan 1, artinya dz itu sama dengan du ya. Nah, sehingga sekarang persamaan kita akan tereduksi kembali ya. Du itu sama dengan dz, maka suku yang di ruas kiri itu menjadi dz per d theta kuadrat itu sama dengan 1 beta. Di sini menjadi E dikurang beta z kuadrat ditambah alfa kuadrat per 4 beta. Ya, seperti ini. Nah, kemudian di sini z kuadratnya bisa kita keluarkan ya. Kita kalikan di sini berarti akan menjadi 1 beta E ditambah dengan alfa kuadrat per 4 beta dikurang, kalau ini kita keluarkan maka tinggal menyisakan minus z kuadrat. Kemudian z kuadratnya kita pindahkan ke ruas kiri ya. Kita akan dapatkan dz per d theta kuadrat ditambah z kuadrat ini sama dengan 1 beta E ditambah alfa kuadrat per 4 beta. Nah, perhatikan bahwa suku yang di ruas kanan ini semuanya adalah konstan ya. Beta tadi itu adalah L kuadrat per 2M, L itu konstan, momentum sudut, M itu konstan, E juga konstan, alfa dan beta juga konstan ya. Maka kita bisa nyatakan, kita bisa mengambil nantinya suku yang di ruas kanan ini itu adalah suatu konstan. Nah, misalkan kita mengambil, kita punya konstanta yang baru, misalkan sebut saja A, di mana A itu sama dengan akar dari 1 beta dikali dengan E ditambah alfa kuadrat per 4 beta ya. Nah, sehingga suku yang di ruas kanan ini itu sama dengan A kuadrat. Berarti kita punya sekarang persamaan menjadi dz d theta kuadrat ditambah z kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Nah, jadi sekarang persamaan kita tereduksi menjadi seperti ini ya. Di mana Z tadi kita sudah ketahui Z itu adalah ini ya. U dikurang alfa per 2 beta. U adalah 1/R, kemudian alfa dan beta juga sudah diberikan di atas. Kemudian A kuadrat itu adalah dari sini ya. Nah, persamaan diferensial ini
itu memiliki solusi umum bentuk fungsi kosinus. Jadi persamaan ini itu memiliki solusi umum Z sama dengan A cos theta. Jadi solusi umum dari persamaan ini itu adalah Z sama dengan A cos theta. Nah, tentunya untuk mengujinya tinggal kalian coba masukkan ke sini maka dia akan memenuhi ya. Atau kita tuliskan saja, kalau ini kita masukkan ke sini ya, maka kita butuh dz d theta ya, dz d theta itu berarti sama dengan minus A sin theta ya. Nah, kalau kita masukkan ke sini, maka kita akan dapatkan dz d theta kuadrat, berarti kita punya A kuadrat sin kuadrat theta, ditambah Z kuadrat adalah A kuadrat cos kuadrat theta. Hanya bisa keluar, ini sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, ini sama dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan A. Ya, berarti betul bahwa ini adalah solusi umum dari persamaan ini ya. Nah, jadi kita punya solusi umum sekarang dari persamaan diferensial ini adalah Z sama dengan A cos theta. Nah, sehingga sekarang ingat kembali di atas kita punya U itu sama dengan 1/R ya. Di mana dari sini di sini kita punya Z sama dengan U dikurang alfa per 2 beta. Artinya U itu sama dengan Z ditambah dengan alfa per 2 beta. Nah, ini kita masukkan ke sini ya. U sama dengan 1/R sama dengan Z ditambah alfa per 2 beta. Sama dengan Z ditambah alfa per 2 beta. Nah, kita tahu Z-nya itu adalah ini ya. Atau kita tuliskan dulu di sini, karena 1/R sama dengan Z ditambah alfa per 2 beta, maka solusi untuk R-nya itu sama dengan 1 per Z ditambah alfa per 2 beta. Ya. Z-nya sendiri adalah A cos theta, berarti ini sama dengan 1 per A cos theta ditambah dengan alfa per 2 beta. Ya. Nah, kemudian kalau kedua ruas kita kalikan dengan 2 beta per alfa, karena kita mau sederhanakan solusinya, maka kita akan dapatkan di sini, maka R-nya itu sama dengan 2 beta per alfa, di sini ini menjadi 1 ya. Alfa per 2 beta dikali 2 beta per alfa, 1 ditambah dengan 2 alfa beta, bentar, 2A beta per alfa cos theta. Ya. Nah, kalau kita ambil R0, misalkan R0 itu sama dengan 2 beta per alfa, kemudian kita ambil epsilon itu sama dengan 2A beta per alfa, ya. Kita definisikan konstanta yang baru ya. Karena 2 beta per alfa ini konstan, 2A beta per alfa juga konstan, maka kita misalkan konstanta yang baru. Maka sekarang solusi R kita itu kita akan dapatkan R sama dengan R0 per 1 ditambah dengan epsilon cos theta. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial kita yang di atas ya. Nah, di mana ini merupakan solusi dari, atau dia merupakan persamaan orbit atau persamaan lintasan untuk benda yang berada dalam pengaruh gaya sentral 1/R kuadrat. Pengaruh gaya sentral 1/R kuadrat. Nah, epsilon ini itu biasa disebut sebagai, kalau kalian pernah mendengar ya mungkin, epsilon ini biasa juga disebut sebagai eksentrisitas ya. Epsilon ini biasa juga disebut sebagai eksentritas ya. Eksentritas, di mana dia menentukan bagaimana bentuk orbit dari si ini ya, si partikel atau benda yang mengelilingi suatu benda yang lain. Nah, kemudian kalau kita perhatikan persamaan orbit ini itu merupakan persamaan irisan kerucut ya.
Jadi solusi ini itu bentuknya itu merupakan persamaan irisan kerucut, di mana bentuk lintasannya itu dia bergantung pada nilai eksentrisitasnya atau nilai epsilonnya ya. Lintasannya itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama dia akan berbentuk lingkaran jika epsilonnya itu sama dengan 0. Jadi kalau epsilonnya sama dengan 0, maka dia akan berbentuk lingkaran lintasannya ya. Kemudian yang kedua, dia akan berbentuk elips jika epsilonnya itu berada antara 0 dan 1. Jika eksentrisitasnya lebih besar daripada 0, kurang dari 1. Kemudian yang ketiga, lintasannya akan berbentuk parabola jika epsilonnya itu sama dengan 1. Dan yang keempat, hyperbola itu jika epsilonnya lebih besar daripada 1 ya. Atau misalkan kalau kita gambarkan ya, biasanya kita gambarkan untuk lebih memudahkan visualisasi. Nah, biasanya kita gambarkan suatu irisan kerucut di sini ya. Suatu irisan kerucut seperti ini. Di sini ada kerucut ya. Ada irisan kerucut. Seperti ini. Kemudian kerucutnya anggaplah ini berbentuk seperti ini ya. Ini irisan kerucut ya. Nah, kalau epsilonnya 0, dia lintasannya itu dia berbentuk ini ya. Dia berbentuk sebentar, biasanya saya punya alat di sini. Sebentar. Saya mau gambarkan kira-kira visualisasi dari lintasannya itu seperti apa ya. Sebentar. Nah, ini biasanya saya pakai. Nah, kalau epsilonnya sama dengan 0, dia akan berbentuk lingkaran ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kasus epsilonnya sama dengan 0. Epsilonnya ini. Ini epsilonnya sama dengan 0. Kemudian kalau epsilonnya itu berada di antara 0 dan 1, dia akan berbentuk elips ya. Berbentuk elips. Saya pakai yang ini saja. Ya, kira sebentar. Saya mau seperti ini saja. Ya, kira-kira akan berbentuk seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi dia agak sedikit miring. Dia berbentuk elips ya, tapi dia mengikuti irisan kerucut ini. Kalau epsilonnya dia lebih besar dari sama dengan 1, maka dia akan berbentuk parabola ya. Kira-kira bentuknya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau dia lebih besar daripada 1, lintasannya akan berbentuk hyperbola. Kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk epsilonnya itu berada di antara 0 dan 1. Ini untuk epsilon sama dengan 1. Ini epsilonnya lebih besar daripada 1 ya. Jadi dari solusi yang kita dapatkan ini merupakan persamaan lintasannya atau persamaan orbit dari partikel kita, dari benda kita ya, yang bergerak dari pengaruh gaya sentral super R kuadrat, di mana bentuk lintasannya ya, bentuk lintasannya itu atau bentuk orbitnya itu bergantung dari nilai epsilonnya. Di mana ada 4 kemungkinan bentuk lintasan berdasarkan nilai eksentritasnya ya, di mana dia mengikuti irisan kerucut ini. Jadi kalau epsilon 0 dia akan sama dengan 0. Jika epsilonnya antara 0 1 dia berbentuk elips. Parabola sama dengan 1 dan hyperbola lebih besar daripada 1. Dan kita sebenarnya sudah ketahui ya berdasarkan hasil observasi pengamatan bahwa misalkan bagaimana orbit bumi terhadap matahari,
dia itu bentuknya elips ya, artinya eksentritasnya itu berada di antara 0 dan 1 ya, seperti itu. Jadi kita bisa tunjukkan bahwa lintasan orbit misalkan bumi terhadap matahari itu dia berbentuk elips dari solusi ini. Dengan ketentuan eksentritasnya itu berada di antara 0 dan 1. Nah, nanti kita akan tunjukkan bagaimana membuktikan bahwa ketika epsilonnya 0, maka lintasannya berbentuk lingkaran. Ketika epsilonnya antara 0 dan 1, lintasannya akan bentuk elips. Kemudian jika sama dengan 1 akan berbentuk parabola. Ketika epsilonnya lebih besar daripada 1, dia akan berbentuk hiperbola. Ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita akan tunjukkan bagaimana membuktikan bahwa berbagai macam bentuk berbagai macam nilai dari eksentritas itu menentukan bentuk lintasannya ya. Kita akan turunkan secara matematis, kita turunkan persamaan bentuk persamaan orbitnya setelah kita tentukan nilai eksentritasnya berdasarkan 4 kemungkinan lintasan ini ya, yang berdasarkan irisan Koch. Oke, saya kira materi hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.